dapat sayembara. Siapa yang bisa membuktikan kalau Ibu Fitri itu penipu dan punya utang, maka akan dapat 1 miliar. Tapi kenapa dia malah dipolisikan? Ya lu mintalah sama dalang, kenyom. Itu ya, saya lanjut ya Raffi ya. Sayembara itu masih berlaku sampai hari ini. Silakan dia cari korban penipuan saya. Masih berlaku Raffi. Masih berlaku. Jangan kata apa kata jangan kata akunnya nenek Atos atau apalah terus like aku itu ternyata bermanfaat buat Kayaknya masih bikin TikTok. Kadang-kadang bingung banget tahu. Tadi juga ada lewat di FYP tuh yang bahas hutangnya orang gitu kan. Dokter Nah ini yang terbaru sih lebih gong lagi. Apa tuh? Ada Mbak Fitri sudah saya kirimin itu video yang katanya Mbak Fitri nggak mampu bayar di salon, udah dibuka belum? saya nggak mampu bayar di salon. Kak Fit mah jarang buka DM ya Kak Fit? Bukan itu share itu ke DM kayaknya aku udah. Iya tadi lewat juga di FYP aku soalnya. Yang lagi pakai baju hijau kan? Betul. Maksudnya apa? Ininya giringan opininya apa lagi? Giringan opininya tuh gini, Kak Fit tuh nyalon. Nah terus dia bisa bayar gitu loh Kak Fit. Nyalon di mana? Saya udah punya salon 5 tahun lalu. Aku bingung juga. Itu makanya saya itu kan sharekan itunya apa namanya videonya sama Mbak Fitri. Biarin aja Encus, biarin aja Mbak Ani. Aku tidak akan rusuh dengan cara-cara receh begitu. Biarin aja. Apa yang belum digiring opini kan nggak juga kan bisa bikin mereka itu bisa membebaskan si terdakwa. Biarin aja. Dan tidak bisa membungkam aku untuk mengatakan selalu ada pasal 55 di dalam kesaksian si terdakwa. Belum aja nih aku ngocehnya. Tunggu. Harus digas sih itu pasal 55 yang terlibat itu masih ada nih yang belum di up. Bisa gitu. Ini Mbak Pit yang aku tengok agak serem penggiringan opininya tuh rumah Mbak Pit tuh mau dijarah katanya. Tuh FYP aku lihat tuh. Tapi udah agak lama ya. Pertama, Parah. udah dari pertama waktu ada demo-demo, tak bilang tak tungguin, udah tak siapin septic tank, tak semprot mereka beneran. Kok Mr. J turun sih? Mr. J nggak mau ya komal sama aku di sini ya? Gantian. Takut disangka buzzer Kak Fit. Nggak ngapa-ngapain aja udah dimasuk ke list buzzer dia. Ya kasihan ya. Mr. Z. Versi itu bagus orangnya. Kerjanya. Mbak Pit idealis. Bagus. Selamat malam. Maaf ya, ini hostnya baru belajar, jadi lupa harus nyapa. Siapa lagi yang mau diinfo? 01. Ya. Oh ini komentar dinonaktifkan ya? Biar mereka gemas. Tapi sekarang pembicaraan tentang kasusnya agak kurang lah sekarang Mbak Fit. Kasus tentang NM itu mereka lebih sibuk bahas tentang drama-drama halusinasi. Tapi yang paling sering itu nama Kak Fit. Kayaknya Kak Fit ini namanya sangat menjual. Sangat apa namanya? Kalau dibikin drama itu paling banyak viewernya itu kalau ada nama Kak Fit di situ. Bener. Yang paling teratas tuh nama Kak Fit. Jujur aja kalau aku lihat dari penggiringan opini. Tapi kan kalau kita nih kan fokus kepada persidangan kan kurang lebih tinggal sebulan lagi juga. Jadi kita anggap aja itu tontonan kayak tontonan sinetron gitulah. Nggak perlu apa namanya? Ya tontonan. Mereka tuh juga nggak bahas kasus lagi kalau aku lihat tuh aneh-aneh aja. Adalah saksi yang mengaku jadi buzzernya. Kemudian apa namanya ada manajemen buzzer kan, aduh. Bikin malu. Tapi cukup repot juga Kak Fitri. Banyak juga netizen tuh mungkin Mbak Rapi mungkin juga ada kali ya, yang lain juga ada. Banyak juga yang DM itu nanya, ini benar nggak sih ya, kayak gitu Kak Fit. Cukup repot juga menjelaskan. Kan itu nggak udah jelas ini apa namanya halu gitu. Ngapain lagi ditanggapin? Dan kenyataannya cerita-cerita kayak gitu tuh memang masyarakat kita nih suka gitu ya.
yang seperti itu kadang-kadang percaya aja gitu. Tapi itulah berharap semua kasusnya cepat diputus biar nggak ada lagi yang pansos di kasus ini yang mengambil keuntungan. Tuh. Mencari viewer. Mereka nih kalau kuliah sih fokusnya bagaimana viewernya naik gitu kan, naik tinggi, kemudian followernya bertambah gitu. Kalau kita nih kan memang nggak masalah, tapi reseh sih, Kak Fit. Kalau aku pribadi reseh aja melihat pembodohan publik seperti itu. Iya, Kan setuju. pembodohan banget itu. Makanya ada kita ini yang untuk meluruskan dan kalau yang pinter kan nggak perlu diedukasi lagi ya. Banyak juga yang ngedukung yang pinter. Ya, Enggak juga Bu Fitri, banyak yang nggak paham karena percaya dengan kebohongan yang disebarkan itu. dengan Setelah dijelaskan baru Halo. mereka gunanya kita itu begitu untuk menjelaskan orang yang tidak paham. Permisi, ada info A1. Apa? Mending bahas laporan keuangan audit BPOM deh. Apa tuh? Ada peserta didik yang diberangkatkan untuk belajar ke luar negeri, namun peserta didik itu tidak melaksanakan tugasnya dan didenda sebesar 1,3 miliar karena negara mengalami kerugian. Dan peserta didik tersebut atas nama Roselyn Sitorus, SSI APT. Ini nggak tahu ya Roselyn Sitorus yang mana. Apakah ART yang huru-hara di dunia skincare dan perbazaran ini ataukah APT Ros yang lain? Oh, bisa jadi. Jadi itu ya. Jadi Apakah Rose yang nyanyi lagu APT itu nggak sih? Yang ditolak mentah-mentah sama Ibu oh gitu. Yang ditolak yang mentah-mentah ditolak mentah-mentah sama Ibu Ono. Ibu Lagian lagi ngapa sih? Kerja yang benar. Dulu. Tapi aku yang jadi kambing hitam ngajuin proposal ngemis-ngemis tae. Jadi A1 ini ya. Satu. Dong orang siaran Serius satu nih. Enggak satu-satuan kayak Ono kan? itu siaran laporan keuangan BPOM. BPOM. Ini aku bacain. Piutang tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi TP TGR sebesar 1.337.337.564 rupiah berasal dari peserta tugas belajar luar negeri yang tidak melaksanakan pengabdian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan atas nama Roselyn Sitorus SSI APT MSC terdapat pada Satuan Kerja PPS DPM. Piutang tagihan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi tersebut di atas telah diserahkan ke PUPN dan sebagian sedang dalam proses pengajuan penghapusan piutang negara bersyarat ke Kementerian Keuangan. Wadidaw. Kita laporin. Makin gencar lagi nyari duitnya itu berarti ntar. Nah jadi kayaknya yang 1,3 M ini, sebagian dari 1,3 M ini sudah diajukan untuk penghapusan piutang tersebut ke Kementerian Keuangan. Jadi nggak boleh. Saya sebagai pembayar pajak nggak ridho. Nah jadi kemungkinan si peserta didik yang ditetapkan ini atas nama Roselyn Sitorus ini nggak tahu nih dia kena berapa nih gitu. Nggak seru tutup komen. Gimana caranya ngebuka komen lagi ya? Nggak seru. Tunggu komen. Gas buka aja komennya Kak Fit. Wah, tadi kan belajar dulu tutup ngebuka komen. Ayo. Gas. Terus kawan kombur terusin dong. Udah segitu aja cuman. Jadi diduga itu siapa? Diduga. Bukan diduga lagi, cuman ditetapkan peserta didik tersebut atas nama Roselyn Sitorus SSI APT. Nah, mungkin APT Rose yang nyanyi lagu APT itu. Enggak. Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Apakah nama tersebut yang tertera di siaran pers audit BPOM ini, apakah nama yang sama dengan nama
ART yang lagi ikut huru-hara di skincare ini, itu loh pertanyaannya. Kemungkinan kan nama yang sama kan di seluruh jagat raya Indonesia Merdeka ini kan kemungkinan banyak dengan nama yang sama, bisa jadi bukan dia gitu loh. Ngeri ya. Pantesan dia BU. Mungkin itu. Jadi deh kalau misalkan nih akan ada banyak Ada dokter Andreas nih. Jangan kemana-mana, dengerin kita ya. kan ada pengacara yang banyak banget tuh Bu yang bergrup-grup itu katanya mau membantu NM sampai gini-gini. Kita lihat di antara pengacara yang heboh itu siapa yang kesandung kasus lagi kayak sebelum-sebelumnya pengacara yang dari Bali itu. Hebohnya minta ampun, tahu-tahu penipuan juga.